Yang sering nampakin itu sosok kayak kalau kalau kita bisa bilang itu sosok buta ijo. Soalnya itu kan pinggir pantai juga. Dan di sana juga banyak kedengar suara-suara jeritan anak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Gudang Setan Official. Gerak lagi, geng. Gerak lagi, anjir. Anjir, deket kali, geng. Astagfirullahaladzim. Anjir, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Geng. Anjir, mukanya hancur, kayak mukanya hancur. Banyak yang bertanya juga, Bang, itu lokasinya di bekas rumah sakit itu ada sosok apa aja dan energinya gimana? Nah, kita akan bahas di segmen, kita beri nama segmen apa ini? Soalnya gua gak ini juga, soalnya gua mainnya di belakang layar kan. Kalau ekspor gak ngeliatin muka, baru sekarang gua liatin muka. Dulu pernah juga kalau podcast gue masuk bikin konten juga. Nah, malam ini kita bahas lokasi yang bekas rumah sakit di daerah Cikalong. Nah, di rumah sakit ini, rumah sakit, kalau bisa dibilang ini rumah sakit Cina ya. Rumah sakit, kalau bilang rumah sakit itu kegedean. Ini klinik yang udah lama ditinggalkan. Itu posisinya itu sekeliling lokasinya kan di benteng, semua di benteng, dan itu posisi bangunannya letter U. Nah, pas gua malam ekspor sama Kang Asep Goplak Misteri, terus Kang Ade Cungkring dari Tepas Lemur, gua pas begitu masuk malam itu, pas begitu masuk auranya udah beda. Soalnya gua kan nanya dulu ke warga di lokasi itu, yang sering ngeganggu warga itu sosok apa. Warga bilangnya gini, di lokasi itu yang sering nampakin itu sosok kayak kalau kita bisa bilang itu sosok buta ijo. Soalnya itu kan pinggir pantai juga. Dan di sana juga banyak kedengar suara-suara jeritan anak kecil. Nah, pas gua masuk ke lokasi itu sama Kang Ade sama Kang Asep. Nah, gua pas masuk ke lokasi itu, gua auranya udah agak berbeda, Nah, pas Kang Asep bilang gini, kita cek lokasi dulu ya, kita cek lokasi itu waktu itu berapa orang ya? Waktu itu berlima. Kita berlima cek lokasi semua, masuk ke dalam cek lokasi. Takutnya kan kalau kita gak cek duluan, takutnya ada paku lah, ada pecahan kaca. Makanya kita cek dulu bareng-bareng. Pas lagi mau ngecek itu Kang Ade dari Tepas Lemur itu masuk duluan. Dia pas masuk dari, kan itu masuknya dari lewat jendela. Soalnya lewat pintu kan cuma ada pintu tengah doang yang dibuka. Itu lewat jendela. Pas dia masuk itu kan posisinya ada kayak kamar-kamar kan. Dia pas di lorong itu, dia ngelihat anak kecil lari. Pas dia sorot pakai senter, anak kecil itu lari di depan dia. Nah, jadi pas Kang Ade lihat, dia balik lagi ke luar, cepetan masuk, kata Kang Ade. Gue masuk lah sama Kang Asep sama tim yang lain, gue masuk semua. Pas gue masuk, yuk kita lihat dulu lokasinya, kita lihat lokasi. Yang paling anehnya ada satu lokasi yang gue bikin penasaran, itu lokasi kamar jenazah. Di lokasi kamar jenazah itu gue ngelakuin uji nyali juga di lokasi itu sama Kang Ade juga ngelakuin uji nyali, sama Kang Asep ngelakuin uji nyali di lokasi itu.
Tapi di lokasi kamar jenazah kebanyakan itu banyak sosok anak kecil tapi itu posisinya kayak bayangan, gelap, anak kecil tapi gelap gitu, gak kelihatan mukanya, seperti bayangan aja lah, sosoknya seperti bayangan tapi itu kecil-kecil. Itu ada berapa ya, kalau gak salah gua lihat itu ada lima sosok di lokasi itu. Tapi ini lokasi yang paling kuat energinya itu di taman. Di taman itu kan ada bekas bekas meja, itu di sampingnya kan ada pohon beringin juga. Itu di daerah taman. Gue bakar dupa 3 biji. Waktu itu gue bakar dupa 3 biji. Pas gue bakar dupa di bawah pohon, gue bakar dupa 3 biji. Itu dari dalam kayak orang yang rame lah, kayak di pasar rame, begitu rame di dalam. Ini suara apa, kata gua, kayak orang yang mengobrol, yang bercanda-canda. Nah, gue lanjutin lah, gue berdoa dulu sebelum masuk ke ruangan. Nah, udah gue beres berdoa, gue masuklah ke dalam ruangan. Yang pertama kali gue lihat itu sosok Mr. Kun. Ya, yang gue pertama kali lihat itu Kunti. Dia anjir, merinding geng, merinding. Gue lihat dia pas gue pintu masuk, dia lagi duduk di deket toilet. Duduk di deket toilet itu kan di deket toilet ada meja. Dia duduk pas di atas meja itu. Nah, pas gua sorot, gua ekspor, itu HP tiba-tiba ngeblur. Pas gua fokusin ke si Mister Kun itu, HP tiba-tiba ngeblur. Nah, pas gua coba lagi deketin, dia ngilang. Nah, yang bikin tertariknya gua itu kata Kang Asep, coba kau masuk ke arah kiri ke samping kamar jenazah. Itu samping kamar jenazah itu ada ruangan lagi. Tahu ruangan buat apa gua gak tahu juga. Gue masuklah ke ruangan itu. Pas gue masuk, di situ ada ada bak tempat air, ada kerannya juga. Tiba-tiba pas gua masuk, gua mau keluar, airnya hidup. Anjir, merinding geng. Airnya tiba-tiba hidup. Gua matiin lah, gua langsung keluar. Wah, ini gak beres. Udah, kalau makhluk gitu udah bisa mainin benda, wah itu udah gak beres. Itu perkiraan gua kesananya dia pasti main fisik. Nah, gue beres lah, ekspor kesana kemari, ekspor. Nah, adalah tantangan dari orang baik lah, standar gua. Ada tantangan, kau coba uji nyali di kamar mayat. Nah, gua lakukan lah uji nyali di kamar mayat. Gua simpen kamera di depan, gua duduk di ada kursi di sana, gua duduk di kursi. Pas gua uji nyali, itu anak kecil pada lari-lari geng. Depan gua lari-lari semua, ini anak kecil. Gua kira apakah ini yang disebut tuyul atau apa, tapi ini kayak gua bukan. Soalnya ini anak kecil tapi hitam boy, hitam semua, hitam badannya, hitam pokoknya semuanya hitam. Nah, pas gua beres uji nyali, gua keluar. Pas gua keluar, gua denger lagi suara geraman itu. Gua denger suara geraman, anjir. Kalau gua bilang geraman, ini langsung merinding anjir. Geraman lagi. Pas gua keluar denger geraman lagi, gue bakarlah 3 dupa lagi di sana. Gue bakar lagi deket pohon 3 dupa lagi. Habis beres bakar dupa, udah selesai. Gua tutup lagi. Gue baca doa dulu. Nah, barulah keluar. Nah, cukup sekian saja cerita hari ini. Kita namakan ini bukan podcast ya. Ini kita namakan kupas misteri. Kita namakan, nantikan
kehadiran saya Gudang Setan di kumis-kumis yang berikutnya. Tetap stay di Gudang Setan Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.